Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aisyah di video learning journal aku yang update tiap minggunya ya. Gimana kabarnya nih semuanya teman-teman penonton setia aku? Asik, penonton setia banget gitu. Udah pada nikmatin dagingnya belum? Daging sapi, daging kambing, daging unta kali ya? Udah pada dibikin apa nih olahannya? Dibakar jadi sate-satean atau dibikin rendang? Kalau aku sih dibikin rendang ya, karena nggak terlalu suka daging sapi, daging kambing gitu. Jadi lebih baik dibikin rendang karena bumbunya melimpah gitu. Kalau bikin rendang aku masih bisa terima deh. Nah, di sini kita mau balik lagi buat mengulas materi yang pernah disampaikan nih. Nah, pernah nggak sih kalian itu baca berita yang bener-bener ngebosenin, kayak bikin ngantuk gitu? Isinya fakta semua sih, tapi tuh datar banget. Nah, tapi juga nih tiba-tiba kamu nemu artikel yang bahas hal yang sama, tapi bisa bikin kita terbawa suasana, tertarik gitu, bahkan sampai kita nyari tahu info lebih lanjutnya gitu. Nah, ini dia nih kekuatan dari creative writing. Di video ini kita bakal bahas gimana cara menulis berita dan artikel yang bukan cuma akurat, tapi juga menarik, menyentuh, dan membekas di kepala para pembaca. So, tetap simak video ini sampai habis, oke? Oke. Mari kita mulai dari yang dasarnya dulu nih. Apa sih sebenarnya creative writing itu? Nah, kalau dengar dari kata creative writing, mungkin yang kebayang di otak kita gitu kan, kayak puisi, novel, cerpen ya. Tapi sebenarnya tuh teknik ini juga bisa digunain untuk penulisan berita dan artikel. Creative writing itu adalah cara menyampaikan informasi secara aktual tapi dengan gaya yang imajinatif, emosional, dan juga ekspresif. Jadi informasi bisa tetap akurat tapi penyampaiannya itu nggak kaku, nggak kering gitu, dan pastinya nggak ngebosenin ya. Nah, dalam dunia jurnalistik, teknik ini tuh sering banget ditemuin di tulisan feature, opini atau mungkin esai gitu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya pembacanya tuh bukan cuma dapet info tapi juga bisa merasakan ceritanya gitu. Di era digital kayak sekarang ini nih, informasi itu kan bertebaran di mana-mana gitu kan, dan luas banget gitu ya. Semua orang tuh bisa nulis, tapi berapa banyak gitu yang bisa bikin pembaca betah tulisan itu. Nah, ini nih pentingnya teknik ini. Dengan creative writing, tulisan kita itu bisa jadi lebih menarik. Terus juga pembaca bisa merasa lebih terhubung secara emosional gitu. Terus juga informasi yang lebih kompleks jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan yang paling keren, teknik kayak gini tuh lebih gampang diinget gitu. Karena nih kamu bisa menyampaikan fakta dengan cara yang ringan, menyenangkan, bahkan juga inspiratif loh guys. Terus nih, biar bisa nulis dengan creative writing gitu ya, butuh apa aja sih gitu kan? Ada 4 komponen utama dalam teknik menulis creative writing ini, menulis kreatif gitu ya. Yang pertama itu ada berpikir kritis. Kenapa kita harus bisa berpikir kritis? Biar kita itu dapat menyajikan informasi dengan cara yang logis dan juga tajam. Lalu yang kedua itu kepekaan emosi. Kenapa? Supaya tulisan kita itu bisa lebih menyentuh hati para pembaca gitu ya. Dan yang ketiga itu ada daya imajinatif. Nah, daya imajinatif ini penting banget buat bikin tulisan kita itu terasa lebih hidup gitu. Dan yang keempat itu ada bakat. Nggak wajib kok sebenarnya, karena semua itu tuh bisa dilatih lewat latihan dan membaca yang konsisten. Jadi kalian semua jangan pernah takut ya, karena kita bisa belajar dan terus berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, itu teknik menulis kreatif dalam berita dan artikel. Ada di dalam storytelling nih, cerita itu kan selalu jadi daya tarik ya. Mulai tulisan kalian dengan kisah nyata yang menyentuh dan mengejutkan misalnya, atau mengejutkan. Misalnya jangan bilang kayak seorang petani sukses berinovasi, tapi bilangnya kayak gini. Dengan tangan yang dulu penuh tanah, Pak Budi kini memantau tanamannya lewat aplikasi di ponsel. Kan kayak lebih lebih kreatif dan lebih menarik gitu ya.
Terus deskripsi yang hidup. Kita bisa tambahin detail, jangan bilang kayak pasarnya ramai, tapi terik matahari menyinari lapak. Aroma sate menyatu dengan teriakan pedagang memanggil pembeli. Terus juga sudut pandang unik. Kita bisa lihat dari sisi yang berbeda. Jangan cuma ngelihat dari sisi tokoh utama, tapi juga dari orang-orang sekitar atau bahkan hal kecil yang jarang disorot. Terus gaya bahasa yang menarik nih. Bisa gunain metafora, analogi, atau bahkan perumpamaan yang relate. Contoh nih, langit pagi itu seperti lembaran kertas biru tua yang baru saja dibuka. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada struktur yang mengalir. Tulisan itu harus mengalir dari satu ide ke ide berikutnya. Jangan melompat-lompat gitu ya, harus sesuai mengalir kayak sungai kayak gitu. Terus kita bisa gunain kutipan dan dialog. Kutipan langsung itu bikin tulisan lebih terasa nyata dan hidup. Terus juga mainkan emosi pembaca. Artikel yang menyentuh, menyedihkan, lucu, atau membakar semangat, itu tuh yang bikin pembaca betah buat baca sampai akhir. Tapi tentu aja nih guys ya, semua teknik ini tuh juga punya dua sisi. Ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya apa aja? Tulisan kita tuh bisa jadi lebih menarik dan gak ngebosenin. Terus juga informasi lebih mudah untuk dipahami. Terus lagi apa nih? Pembaca jadi lebih terlibat secara emosional gitu kan. Terus yang keempat itu ada tulisan kita tuh jadi punya ciri khas. Lalu apa aja dampak negatifnya? Bisa jadi kurang objektif kalau terlalu emosional. Kadang juga gaya bahasanya jadi lebih agak lebay gitu. Terus bisa kalau misalnya nih fakta bisa kabur kalau narasinya itu nggak dijaga. Terus yang selanjutnya itu butuh waktu dan latihan buat bisa ngelakuin semua ini dengan pas gitu. Jadi intinya harus seimbang. Kreativitas oke, tapi akurasi tetap nomor 1 ya guys. Sekarang kamu udah tahu kan apa itu creative writing dan kenapa penting juga cara pakainya. Mulai dari sekarang coba deh perhatiin tulisan-tulisan yang kamu baca. Mana yang faktual aja dan mana yang berhasil bikin kamu ikut tenggelam di dalam ceritanya. Dan juga coba tulis versi kamu sendiri. Bisa tentang tokoh, fenomena sosial, bahkan pengalaman pribadi. Tapi kemas dengan teknik kreatif. Ingat ya, di zaman yang serba cepat kayak sekarang ini, tulisan yang kuat itu bukan cuma benar tapi juga berkesan. Jadi jangan takut buat main kata, tetap jujur sama fakta ya guys. Nah, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tinggalin kesan dan pesan kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video Learning Journal selanjutnya. Terus menulis, terus eksplorasi, dan biar kata-kata kamu jadi cerita yang bermakna. Aku, Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.